103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini adalah di era pandemi usaha ikan segar yang menjanjikan. Iya, benar banget DFM Mania. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Nutrisi yang terkandung dalam ikan antara lain lemak, omega 3, DHA, dan EPA. Selain itu, ikan juga memiliki sedikit lemak jenuh, protein yang tinggi, vitamin D, kalsium, yodium, dan berbagai nutrisi penting. Tidak heran manfaat makan ikan sangat baik untuk kesehatan mata dan perkembangan otak. Nah, DFM Mania, di tengah kondisi COVID-19 saat ini, bisnis ikan segar ternyata memiliki peluang yang sangat bagus dan menjanjikan. Tidak perlu keluar rumah, Anda bisa pesan dan ikan segar akan diantar ke rumah Anda. Hal ini tentu dapat mengurangi mobilitas di tengah kondisi pandemi. Iya, benar banget DFM Mania. Jika ingin tahu bagaimana sih tips dan strategi memulai usaha ikan, untuk lebih jelas membahasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, Mas Fadli Muhammad Akbar Saun, owner Ikan Q, grup binaan KPKP Jakarta Utara. Ini bilangnya Ikan Q apa Ikan Ku nih Mas? Semuanya saya sapa dulu ya. Iya. Terima kasih Mas Ilham Iya. dan Mbak Nurul dan tim dari DFM. Iya. Jadi kalau untuk pengejaan seperti biasa aja, ikanku. Ikanku. Iya Ikanku. betul. Oh, bukan ikan Karena ini Q. huruf kol-kolah nih. Iya betul. Oke, Nah oke. jadi perlu dijelasin sekarang apa nanti nih? Nanti Oke, oke, ya, oke. tahan dulu nih Mas. Oke, kita tahan dulu. DFM Mania, seperti biasa, jika punya pertanyaan bisa kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811991034. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Akbar, owner Ikanku Group binaan KPKP Jakarta Utara. Mungkin bisa diceritain nih Mas Fadli, bagaimana sejarah atau awal mulanya mendirikan usaha atau menjual ikan segar, dimulai sejak kapan? Monggo Mas. Background saya memang dari sekolah perikanan ya. Ya. Dari SMK juga bagian perikanan. Pas kuliah juga saya di program studi perikanan juga, tapi perikanan tangkap. Nah ketika pas kuliah itu ada seorang dosen saya bilang dia pernah jalan-jalan ke Spanyol atau kemana, dia di situ melihat seafood market. Iya. Nah di situ bilang saya punya cita-cita tuh pengen seperti ini. Hmm. Nah dulu nalar saya cuma nangkap begitu doang, oh seafood market, pasar ikan lah gitu kan. Di pasar ikan. Nah cuma ketika pas saya udah saya biarin aja itu mengambang, akhirnya pas ketika saya lulus kuliah saya sempat kerja juga. Cuma dulu saya sempat kerja di kapal ikan, kapal Jepang dulu dengan 2 tahun. Nah pas ketika saya kuliah teman saya itu udah ada yang mulai. Jadi saya lulus 2014. Setelah lulus tuh sekitar 2015 teman saya udah ada yang mulai. 2016 saya pas sandar, saya turun, saya ikut jualan. Ya kan? Saya ikut belanja, saya ikut bazar di Wali Kota Blok M, Wali Kota Jaksel ya. Iya, Wali Kota Jakarta Selatan di Blok M. Saya ikut bazar. Nah, 1 tahun setelahnya barulah saya mulai. Nah, ketika saya mulai, saya pengen belajar nih dari teman-teman saya yang udah Iya. buka duluan. Iya. Tapi ternyata teman-teman saya itu udah sukses, Udah sukses menutup usahanya. Iya, iya. Udah berpindah profesi. Betul, udah pindah profesi. Ada yang jadi profesional, ada yang malah mereka ke kapal. Saya sebaliknya dari kapal malah saya pengen kerja di darat. Betul. Nah, jadi saya mulai dari 2017. Nah, dulu ya saya mulai dengan seorang diri lah, mencari supplier, melakukan marketing gitu. Intinya dari 2017 saya mulainya. Tapi ya impian itu udah ada sejak dulu. Ya kan? Jadi biar Tuhan lah yang membimbing kita, yang menunjukin kita, oh begini caranya. Kita punya rencana begini, tapi Tuhan itu nyuruhnya ke kanan, ke kiri. Berkehendak lain. Ya, benar. Oh ya, Mas Fadli, kenapa harus ikan atau seafood? Nah, Ada melihat peluang apa di ikan atau seafood ini? betul. Perjalanan saya memulai bisnis ini tidak memulai dengan lingkungan saya, relasi saya. Jadi pada saat itu saya mampir ke tempat senior saya di daerah Parung, Kabupaten Bogor ya. Jauh dari laut? Jauh. Tapi mereka punya tempat olahan ikan di sana. Terus saya mikir, saya tinggal di Tanjung Priuk, deket sama tempat Deket ikan. laut. Iya. Kenapa saya nggak bisa? Heeh. Nah cuma pada saat itu dulu pikiran saya mentok-mentok di modal secara Iya. keuangan. Nah itulah. Cuma ya makanya saya sempat kerja dulu di kapal, ada cukup modal, Iya. akhirnya saya mulai.
Oke, berarti memang sudah riset, sudah ngumpulin modal juga begitu ya Mas ya? Ya riset ala kadarnya. Kan ada di Betul. kapal tuh ngelihat ya. Betul. Ya jadi ya memang ketika saya di kapal kan saya dulu kerja di kapal Jepang ya, kapal Japan Tuna Longline. Nah, jadi ketika kita bicara perikanan yang muncul di benak kita negara mana sih kalau bukan Jepang? Iya. Jadi kita belajar Jepang bagaimana etika mereka dalam bekerja. Bahkan dia tuh walaupun udah usia tua ya 60 tahun, 70 tahun, dulu master saya 74 tahun masih kerja di kapal. 74 tahun, ya kan? Nah, kita gimana? Nah, apa rahasianya itu mereka ya kan? Nah, mereka bilang ya memang mereka udah biasa ke ikan gitu. Oke Mas, ini kalau misalkan terkait dengan apa saja sih Mas jenis ikan yang biasa dijual? Nah, ketika awal Iya. saya jual ikan itu yang familiar, yang orang-orang itu tahu. Contohnya kayak bandeng, tongkol, Iya, benar. ikan layang. Itu banyak yang orang tahu. Nah, cuma semakin kesini ada banyak masukan, terus saya akhirnya menambah varian. Ini saya mungkin bawa sampel, mungkin bisa ditunjukin Oh, nih. boleh Mas. Boleh. Nah, ini kita Monggo, bawa Mas. sampel di styrofoam. Nah, jadi kurang lebih kalau di saya standar packingnya seperti ini. Ya, jadi kita pakai styrofoam. Nah, ini karena beku, ya buat sampel ya saya ini nggak usah pakai es lah. Terus ya biar ada kelihatan banyak juga. Sebenarnya hampir semua jenis ikan, termasuk ikan asin yang saya jual. Ikan asin? Ya, nanti saya ceritain lah Iya. sejarahnya kenapa saya bisa jual ikan asin. Iya, boleh. Nah, ini ada tuna kan di sini. Itu tuna. Iya. Betul, ini Oh, tuna menarik. steak. Jadi tuna itu ada beberapa jenis. Kita juga jual yang ada udah siap makan, ready to eat, sashimi. Nah, jadi ya pengalaman saya di kapal, saya makan sashimi itu coba saya aplikasikan ke dalam bisnis saya. Dan ternyata orang Indonesia juga banyak yang suka makan ikan mentah sashimi itu. Makanya sekarang banyak restoran sushi ataupun sashimi yang baru buka gitu. Nah, ini tuna yang kita jual, ini kita produksi sendiri. Iya. Cuma belum nangkep ikan sendiri ya. Iya. Mungkin nanti next ke depan. Ini kalau tuna ini kan ada beberapa tipe. Ini tuna yang tipe Ini yang apa? tuna steak. Tuna Betul. steak. Ini tuna steak dari jenis tuna yellowfin. Yellowfin. Betul. Jadi Oh. kan tuna sirip kuning. Iya. Di Indonesia yellowfin sangat berlimpah, Sangat berlimpah di mendominasi. Justru Pasar berlimpah ekspor ya. kita itu ke Eropa ada, ke US ada, Jepang saya nggak tahu ya, mungkin Iya. kira-kira tertentu. Karena Jepang mau yang bagus. Iya. Tuh. Ini Kalau- untuk tuna. Kalau yang bluefin ada nggak? Bluefin ada Mas sendiri kemungkinan di saya enggak. Enggak. Iya. Bedanya dagingnya bluefin sama yellowfin? Dia dagingnya lebih gelap dan dari sisi minyak ikan dia lebih banyak. Oh, Gitu. oke. Saya 2 tahun di kapal Jepang, jadi kadang mohon maaf ketika ada di luar sana juga banyak yang jualan ikan ya. Iya. Mereka bilang bluefin ya kan, grade-nya grade Iya. apa kita belum tahu. Iya. Gitu. Memang kadang ada. Saya nggak Oh, bohong. oke. Ada. Oke. Ada juga tapi pasti harganya juga lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk sekedar konsumsi, yellowfin juga dari segi gizi juga Iya. nggak kalah Enggak bagus kalah kok. bagus juga sama Betul. bluefin. Oke, selain tuna Mas. Nah, tuna saya jenis-jenis udangan bawa ya. Ini untuk sampel packing, jadi kita vakum Iya. Oh kedap iya. udara. Mm-mm. Tuh. Jadi ada mesinnya. Nah, ini kalau untuk ini udang. Nah, ini udang air tawar, udang faname. Oke. Ini masih udang tambak. Udang tambak. Betul, udang tambak. Saya biasanya ini ada yang kemasan 250 gram sama setengah kilo ya. Ini setengah kilo biasanya. Nah, dulu ketika saya mulai jualan udang, ya itu sama. Customer ada nanya, "Mas, jual udang juga nggak?" Ya kan. Nah, akhirnya saya mulailah masukin udang. Nah, ini udang faname ada, kita udang pancet ada, Udang pancet. Mm-mm. Udang Udang. ebi ada, udang ebi. udang ebi ada, itu kan masuk ikan asin. Ikan asin. Betul, itu Oh. juga saya. Ini yang di sebelah saya nih Mas, suka kerang, dia ada nggak? Oh gitu, ada kerang. Itu kerang yang mana dulu nih? Gak tau deh. Kerang Nah, ketika saya jual ikan juga itu banyak jenis-jenis kerang. Dulu kita tahu kerang hijau, kerang Iya. darah, Iya. kijing gitu ya. Ternyata banyak jenis kerang. Banyak. Ya kan? Ada Banyak. kerang hijau, kerang darah, kerang bulu, kerang bambu, Iya. ya kan, kerang oyster, tuh tiram, itu Tiram. jenis ya kan. Itu macam-macam lah. Ini kalau Salmon dari- yang paling dominan. Oh, salmon. Oh, salmon. Betul. Kita yang best seller itu salmon. Salmon malah. Itu malah saya juga bingung kenapa yang mahal duluan yang laku. Ya kan? Makanya kan kalau kita punya rencana itu begini, kan Tuhan punya rencana gini. Mungkin Iya, karena iya. produksinya juga jarang kalau salmon itu ya Mas, kan kalau di pasar jarang ada. Kalau saya pikir mungkin karena saya terlalu masif ya buat ngiklanin salmon. Oh bisa jadi marketingnya nih. Ini kalau Iya, dari betul. harganya dari range berapa ke berapa nih Mas Fadli?
kita sebenarnya kalau dari harga ya, kita tuh mulai dari 10.000 tuh ada. Oh iya. Dari 10.000. Jadi kita kan penjualan sebagian besar dari Tokopedia, termasuk Instagram juga. Dan di situ ada beberapa produk, tentu gramasinya lebih sedikit. Ya, jadi kita bicara aja ya, ketika semakin banyak, itunya semakin sedikit. Nah, kalau untuk salmon biasanya mereka itu mulai kalau dia 1 ons 29.000, dan kadang saya nggak apa-apa ketika ada orang beli cuma mau 50 gram buat nyoba dulu, ya kan? Iya. Itu biarin aja dulu mereka coba. Nanti ketika mereka suka dengan produk kita, mereka bisa beli dengan yang lebih banyak. Oh, dikasih tes Itu dulu buat ya. stok ya kan? Iya, iya. Tuh. Ini Mas kalau boleh tahu nih. Sambil tutup, Bang. Iya Oh, boleh. iya, silakan. Ini kalau kita boleh tahu nih berapa modal dasarnya waktu itu nih Mas dalam muka usaha seperti ini? Ini bicara modal. Iya. Kalau kita bilang modal uang atau modal apa nih? Modal uang uang dulu, mungkin. modal uang. Saya jujur ya, ketika saya baru mulai usaha itu, uang saya itu tinggal 3 juta rupiah. 3 juta. Terus saya beli ikan tongkol macam-macam. Sebelum saya beli ini tuh saya nanya sama teman saya yang udah mulai duluan, uang segini cukup nggak? Dia bilang nggak cukup. Cuma saya bondo nekat. Oh, Udah. bonek. Iya, bonek. Udah saya nekat aja, saya beli ikan, ya akhirnya saya jual. Pertanyaan laku nggak? Oh, gimana tuh? Nah, udah akhirnya nggak laku ikan itu, ya kan? Laku sih laku, cuma nggak banyak, Enggak banyak. ya kan? Dulu saya ikut bazar dari, jadi kan KPKP itu salah satu sudin di bawah naungan Jackpreneur ya. Dulu mungkin terkenal OKOC, ya kan? Nah terus diubahlah namanya Jackpreneur. Nah dari situ saya ikut bazar. Nah itu laku lumayan. Nah akhirnya dari situ ya saya mulai ngembangin, ya kan? Mulai ngembangin, ya kan? Sampai dulu itu jadi uang cash 3 juta. Dulu saya tuh pas pulang dari kapal saya udah beli mas kawin. Tuh pas saya mau nikah saya udah beli mas kawin. Akhirnya pas ketika bisnis lagi turun, saya jual lah mas kawin itu. Betul. Buka mas kawin bakal saya kasih ke istri saya ya. Jadi buat simpenan saya nanti kalau saya mau nikah. Iya. Nah begitu akhirnya saya jual tuh mas kawin. Ya kan, akhirnya saya buat beli salmon. Nah dari situ saya mulai marketing lagi, ya kan, melalui media sosial. Nah kalau Tokopedia saya jujur baru mulai itu di 2018, cuma sekedar mulai aja. Mulai aktif tuh di 2019 akhir sama 2020. Itu perkembangan saya di marketplace Tokopedia. 19 ke 20 Betul. ya. Ya jadi ada di Tokopedia itu nama tokonya Ikanku Jakarta sama Rumah Salmon. Rumah salmon. Betul. Iya, iya, iya. Nah sebenarnya ada toko-toko lainnya juga, ya kan. Makanya jadi Ikanku Group itu kita menaungi kurang lebih ada sekitar 40 brand produk ikan segar dan Oke. beku. Berarti banyak juga ya Ikanku Banyak Group, banget. Iya, iya. 40. Jadi Ini online dan offline. betul. Nah jadi gini mbak, bisnis itu ketika ketika kita udah memulai polanya dan kita uji coba dan ternyata work, kita bisa duplikasi. Iya. Betul. Ini untuk semua produk yang dijual di Ikanku Group, apakah sudah terdaftar di BPOM nih Mas? Silakan Mas. Iya. BPOM, Badan Pengawas Obat Dan dan makanan. Makanan. Nah jadi di sini banyak yang masih belum tahu juga ya. Saya pernah ikut pelatihan BPOM. Tiba-tiba saya diundang ikut pelatihan. Nah terus dari situ saya nanya, Pak, Bu, produk saya perlu nggak? Nah jadi produk yang perlu BPOM baik MD maupun ML. MD itu jadi untuk lokal ya. ML Iya. buat buat ekspor keluar. Oke. Itu produk yang ditambahkan oleh bahan-bahan lain. Misalkan tepung atau bahan-bahan kimia lain. Makanya mereka butuh uji lab BPOM. Nanti mereka keluar lah seperti. Jadi untuk kalau produk ikan gimana kira-kira? Kan saya cuma dari ikan utuh, Iya. di fillet atau dari udang, entah kita kupas tanpa ada tambahan bahan muat lain. Jadi memang masih benar-benar alami untuk produk yang kita jual. Berarti tidak perlu terdaftar di Iya, BPOM, betul. sudah aman ya? Mas, Betul. ya? Nah kecuali semisal kayak sosis, Iya. kotak-kotak, nugget dan lain sebagainya, itu olahan itu mereka perlu. Iya, karena tadi Betul. ada tambahan bahan makanan lainnya ya Mas ya. Nah, Oke, kalau ngomongin soal omset nih Mas Fadli, banyak mungkin yang penasaran. Kalau kisaran omset per bulan itu berapa sih Mas?
omset per bulan. Saya awalnya nggak muluk-muluk dulu sama Iya. karyawan saya dulu. Jadi kan Hmm. ketika saya baru mulai 2017, jalan setahun saya baru bilang ke karyawan. Saya bilang sama karyawan saya, kita nggak usah muluk-muluk lah, udah sehari 1 juta aja udah alhamdulillah banget ya. Nah, itu awalnya. Ya dari mulai omset puluhan, sekarang sih alhamdulillah udah mulai ratusan Per bulan. per bulan. Wow. Wow. Masih di angka 300 sampai 400 per bulan. Merinding. Aduh, merinding makin lama. Iya. Merindingnya kenapa nih, kedinginan ya? Dinginan, karena kedinginan karena saya aja nih. Merinding dia denger 300 juta. Iya, soalnya karena ya masih muda ya kan, Mm-mm. udah punya tabungan segitu omsetnya. Aduh, mantap banget Mas. Jadi begini, kadang kita salah persepsi nih antara omset, profit. Nah, nanti ada lagi nih omset kotor, omset bersih, Nah, ya kan, Ya. gross profit, net profit, Ya. nanti lu belajar lagi. Nah ini kan omset berarti kan pendapatan Iya. seluruhnya. Per bulan, iya, Mm-mm. Betul. sebetulnya. Nanti ketika udah dipotong-potong bersihnya, nah kelihatan di bawah persen. Oke. Betul. Iya. Kayak gitu. Ya awalnya sih ya perlahan ya, karena kan bisnis itu nggak mungkin gitu langsung terus naik. Iya. Betul. Jadi kita perlahan, ya kan. Kalau nanti ada apa, kita benahi nih. Kita pengen omset kita naik, upaya apa yang harus kita lakukan? Tuh. Ya naik turunnya itu pasti. Cuma kalau di rata-rata itu ada 300 sampai 400. Nah, ini ngomongin naik turun ini Mas. Ini Mas kan udah buka usaha dari 2017 sampai 2022. Ngomongin kan ini tantangan yang dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa nih Mas? Ketika kita melihat tantangan, kita jeli aja sih. Jeli perubahan tingkah laku pasar tuh seperti apa. Ini kan saat ini ya, ini lagi banyak, bukan isu sih ya, berita lah kalau saya bilang, berita terkait resesi, ya kan. Iya. Terkait resesi, banyak orang-orang itu yang nahan buat spending uang, ya kan. Cuman kita lihat ikan ini kan kebutuhan, ya mungkin mereka nggak beli banyak seperti biasanya, tapi mengurangi. Nah itu satu pola apa namanya, ya tingkah laku pasar ini kita harus pelajari, kita harus riset seperti apa, ya kan. Nah terus ya itu salah satunya ya. Terus ketika pas kalau pandemi kemarin sih, ini kalau di bisnis saya itu sempat mengalami turun, cuma hanya beberapa minggu aja, ya kan. Ya mungkin ketika itu pemberitaan informasi secara COVID sangat besar lonjakannya. Akhirnya banyak orang yang nahan, lebih banyak ke alat kesehatan. Nah, cuma nggak lama itu. Dan habis itu ya alhamdulillah naik lagi. Jadi ketika COVID saya bukannya turun, malah karyawan nambah. Iya. Kadang Kebalikannya. begitu. Kebalikannya. Kebalikannya. Nah ini ya buat ini ya ancamannya kita itu aja sih. Kalau buat kompetitor saya sih nggak terlalu ini ya. Kalau kompetitor itu kita pernah ya coba jalan-jalan ke pasar, kan ada satu bagian tuh di jualan daging semua, jualan ikan semua, ya kan. Kan Allah itu udah tahu, Tuhan itu tahu rezeki ini kemana. Iya. Mas jualan daging, saya jualan daging ya kan. Nanti kan ada pembeli tahu, Iya. oh ini biasa beli sini, beli sini. Iya. Ya intinya kita jangan siksirkan aja. Iya Ya sih. justru malah kita kolaborasi, ya kan. Kita kolaborasi, kan saya nggak ada ikan ini, oh ini ada, ya kan. Oh, oke. Entah kita tawarin di sini atau kita jualin produknya ini. Kita kolaborasi itu sih. Makanya sempat ada tagline kemarin, lawan resesi dengan kolaborasi. Itu makanya. Kadang suka bingung juga nih kalau lewat ke pasar nih. Biasanya di basement tuh jualan-jualan ikan, kenapa pada ngumpul semua sih? Ini gimana mau belinya kan? Iya, bingung. makanya itu. Oke nih Mas, ini kalau usaha ini Mas, ini jualnya ini udah meningkat ke ekspor atau baru dalam impor dalam negeri aja nih? Tuh. Nah, kalau untuk ekspor kita saat ini belum. Oh, belum. Masih dominan domestik sih. Domestik Mm-mm. aja. Nah, kalau untuk ekspor, cuma kadang begini, saya jual ikan asin juga. Nah, orang Indonesia itu kadang walaupun mereka ke luar negeri, mereka pengen makan makanan Indonesia. Memang, itu fakta. Betul. Nah, jadi kadang mereka tuh beli ikan asin buat dibawa ke luar negeri. Dan ini customer saya sendiri yang bilang. Ya kan di luar negeri Mas, kita aja yang anak kerantau pengennya dikirimin terus tuh sartika, sambal teri kacang Oh, sambal dari teri kampung. kacang. Nah Betul. iya, emang kayak gitu. Kalau dulu di asrama saya namanya tribol. Teri sama bola. Oh. Bolanya bola kacang kan. Itu lauk favorit. Beda nama. Karena awet ya kan, ikan Iya, awet. iya. Tuh, kayak gitu jadinya. Oh, jadi belum, Iya, belum. untuk ke ekspor. Tuh, masih lokal aja kita paling ya Sumatera, Medan tuh saya sering. Sumatera ya Medan, Bengkulu tuh yang sering. Pangkal Pinang. Terus Kalimantan, Pontianak, Sulawesi itu Kendari, Makassar. Kalau
ke timur saya paling jauh ke Pulau Komodo, Pulau Komodo, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Bajo awal mulanya itu saya dulu pertama kali ngirim ke Bali. Oh, iya. Ngirim keluar terus ke Bali waktu masih sendiri ya kan, udah ke bandara. Jadi kita port to port. Iya, iya, iya. Ini kalau misalkan mau beli offline atau on the spot, ini lokasinya di mana nih? Nah, Mas kalau Fadli? kita buka di Google Maps itu kita ketik aja ikanku ya sesuai ejaan itu ya, ikanku. Jadi ikan spasiku nanti muncul. Dan kadang orang ketika tulis aja jual salmon muncul. muncul gitu ya. Gitu. Jadi ya algoritmanya udah berjalan. Di mana tuh? Daerah mana? Oh, kalau Tokonya? untuk lokasinya kita di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tanjung Priok. Tuh, jadi memang dekat banget sama laut. Seperti yang saya sampaikan barusan kan. Iya. Tuh, jadi Nempel sama laut. kenapa saya yang dekat sama laut nggak bisa buat usaha begini? Iya, malah yang sampai ke parung-parung sana. Iya, makanya di Parung bisa, saya nggak bisa. Tapi ini ada cabang-cabangnya nggak sih mas selain di Tanjung Priok? Nah, kalau untuk cabang kita nggak ya, cuma untuk reseller kita banyak. Oh, reseller banyak. Betul. Nah, termasuk yang di Medan itu mereka buat dijual lagi. Dan orang-orang sekarang itu sebenarnya ini kesempatan buat teman-teman semua buat bikin brandnya sendiri. Orang lebih senang ketika brandnya dia lebih terkenal. Ya Iya. kan? Jadi ya udah kita jual, mereka ngambil, nanti dapat harga khusus, dapat harga spesial, udah mereka jual sendiri. Jadi dia nggak harus dapat dari kita. Nah jadi kadang ada dulu dari mana ya, terus saya udah dari Pangkal Pinang gitu bilang, udah beli aja di sini gitu ya kan. Jadi mereka gampang. Jadi dengan adanya sistem reseller itu mereka bebas gimana. Bisa pakai brand sendiri berarti. Betul, bisa pakai brand sendiri dan kualitas pasti tetap. Nah, oke, baik Mas Fadli, ini sebelum kita mengakhiri acara nih Mas nih, kira-kira ada nggak sih ini Mas pesan dan saran menjadi sukses dari Mas Fadli nih untuk masyarakat luas dan juga untuk DV Mania nih, untuk membuka usaha seperti Mas Fadli nih, buat bahan contoh, acuan, ya kan? Boleh Mas Fadli. Nah, kalau diperhatikan kan tadi saya sempat bilang bondo nekat. Bondo nekat. Betul. Yang pertama untuk memulai kita nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak pertimbangan. Pertimbangan. Gitu. Jadi udah mulai aja dulu ya kan. Nanti mulai ada masalah di situ kita cari solusinya bagaimana, mulai kita peningkatan. Nah ketika udah mulai berkembang ya kan, itu baru mulai kita pertimbangkan ya kan. Misalnya contoh nih, kita mau scale up ya kan, kita mau memperluas pasar. Nah otomatis kan kita butuh dana, cash kita, uang kita, dana yang kita punya itu cukup atau tidak. Nah ketika mulai perkembangan barulah mulai kita banyak perhitungan ya kan, dana yang dibutuhin apa aja nih, tenaga orangnya siapa aja nih. Dulu ketika itu saya 1 tahun saya mulai itu saya sendiri semua. Sendiri. Betul. Jadi saya riset pasar sendiri, terus ngirim sendiri, belanja sendiri, proses sendiri, packing sendiri, sampai ngirim gitu. Nah jadi itu ada poin pentingnya juga, kita pelajarin seperti apa sih customer yang beli produk kita. Dulu ketika saya ngirim produk kita, hasil jualan saya, itu kan kita ngirim. Kadang kita ketemu orangnya, kadang enggak. Tapi minimal kita tahu alamatnya dia di mana, dia tinggalnya di mana, dan lingkungannya dia seperti apa. Dulu ketika saya, jadi market saya itu kebanyakan di, kalau di Jakarta Utara itu PIK, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Sunter, Pluit, itu banyak. Kalau untuk di selatan, Kebayoran, termasuk Pondok Indah, Gandaria, Tebet juga banyak. Nah itu saya ngeliatin rumahnya, oh mobilnya dia apa sih, harganya berapa kira-kira, ya kan. Jadi kita bisa milih nih customer kita, ya kan. Kita pengen customer kita itu yang seperti apa. Kan salmon terkenal dengan produk yang mahal ya. Benar. Betul, mahal kan. Udah pernah makan salmon mas? Udah, mau juga. Belum. Nah, nanti makan ya. Nah itu, jadi kita milih nih yang beli produk kita itu seperti apa. Oh ternyata yang seperti ini. Dia tinggalnya di mana. Kita pelajari itu nanti behavior itu, ya kan. Nah nanti ya udah. Ketika di awal udah itu aja yang penting. Nah nanti naluri kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena menurut saya seorang wirausaha itu dia punya naluri yang tajam. Nanti ketika dia jalan kemana, dia ingat peluang apa, dia dapat inspirasi apa, itu bisa dua, bisa dijadiin ide doang atau dieksekusi bener gitu. Mereka belajar dengan apa yang ada. Kalau misalnya kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, duit itu ya, kita punya teman. Itu teman kita pernah punya barang, itu jualin aja barangnya dia, nanti kalau udah laku baru dibayar. Dari hal yang kecil sesederhana mungkin kita jalan aja dulu,
nggak usah yang ada atau diada-adain. Nah itu satu. Terus kedua nanti kita mulai makanya ada istilah melek legalitas ya, seperti tadi BPOM atau yang lainnya, ikutlah komunitas. Pemerintah itu mungkin kalau di Jakarta ya itu ada Jackpreneur, mungkin di tempat-tempat lainnya juga ada, ya kan? Karena kalau Jackpreneur lebih ke pemerintah DKI Jakarta ya, itu mereka menaungi. Atau mungkin kalau yang lain kita lebih ke komunitas lah. Saya di samping Jackpreneur itu ikut juga ke komunitas tangan di atas, jadi kumpulan komunitas pengusaha. Ya kita belajar dari mereka, nanti mereka bakal ngebimbing kita tuh. Yang penting kita ikut dulu aja ke situ. Jadi kalau kita pengen menjadi pengusaha, kita circle kita itu harus sama pengusaha juga. Betul. Saling Nanti belajar. saling belajar, betul, bertukar pikiran. Tukar Ya kan? pikiran. Karena mungkin Mas punya pengalaman nih misalnya, saya punya pengalaman, Mbak Nurul juga punya pengalaman, kan beda-beda. Beda-beda. Tinggal kita pertimbangkan, ini pengalamannya bisa nggak nih kita terapin ke bisnis kita. Iya, benar Bang. Nah itu paling. Oke. Hal sederhananya begitu. Berarti tadi yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba, tadi modal nekat. Modal Terus nekat. yang kedua itu ikuti komunitas Iya. untuk menambah circle, begitu ya Itu Mas hal yang Fadli bagus, ya. betul. Oke Mas Fadli, owner Ikanku Group binaan KPKP Jakarta Utara, terima kasih banyak sudah berkenan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman di talk show Inspirasi dan Mandiri hari ini Mas. Iya, terima kasih banyak ya Mas ya. Sukses Atas terus waktunya bisnis- nih. bisnisnya. Iya, sharing-sharing ilmunya bagus juga. Mungkin next Pakai. Nurul sama Bang Ilham nih yang ikutan ya. Yang mulai. Iya. Bisnis apa kita? Magang di ikan gue. Wah tuh. Oke deh Femania juga terima kasih banyak yang sudah menyimak. Untuk yang ketinggalan talk show-nya nanti bisa dilihat di YouTube ya Bang Ilham ya. Iya. Di YouTube-nya 103,4 DFM. Kalau gitu akhir kata dari kita bertiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.